Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual kepada para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang kodam. Baik, di video kali ini banyak sekali permintaan yang masuk untuk membahas masalah kodam. Kemudian banyak juga yang meminta jasa untuk pengisian kodam maupun beberapa pertanyaan seputar konsultasi masalah kodam. Jadi ada yang masuk dia ingin mengisi kodam, ada juga yang dia sudah mempunyai kodam, baik kodam bawaan dari kecil maupun kodam dari bawaan alam yang tanpa dia mencari tapi selalu mengikuti, seperti itu. Nah, kemudian saya definisikan dulu secara bahasa kami itu. Kodam itu apa kan gitu. Kodam itu adalah sesuatu kekuatan makhluk gaib gitu, yang memiliki power secara spiritual seperti itu, yang mempunyai aura cukup besar. Kemudian yang mendiami suatu benda ataupun suatu tempat ataupun yang berada di alam bebas, seperti itu. Itu seperti itu istilah kodam, seperti itulah intinya, sebuah makhluk gaib lah itu. Makhluk gaib itu yang memiliki suatu power besar seperti itu, yang nantinya itu biasanya dicari oleh orang-orang yang memiliki keinginan untuk bagaimana membantu gitu. Kalau bahasa lainnya dalam Arab itu kodim, bukan bahasa lain tapi ada beberapa persamaan. Nama kodim itu pembantu. Nah, kodam itu maksudnya bagaimana kekuatan gaib, makhluk kekuatan gaib ini itu membantu, bisa membantu untuk hajat orang tersebut gitu. Definisi kodam seperti itu. Nah, kodam itu jenisnya ada apa saja? Nah, jenis kodam: 1. Ada kodam jin itu. 2. Itu ada kodam energi, ada kodam malaikat. Nah, ini 1. Kodam jin seperti apa? Itu ya, kodam jin ada yang berupa genderuwo, kemudian ada berupa tuyul, kuntilanak, dan sebagainya lah, seperti itu. Itu penampakannya seperti itu. Meskipun hakikat jin sendiri, manusia itu punya keterbatasan untuk tidak bisa mengetahui ya hakikatnya gitu. Tapi kalau untuk penampakannya yaitu tadi, ada yang berupa wujud genderuwo, kemudian ada juga yang berupa wujud orang berjubah, ya, macam-macam seperti itu. Nah, kemudian energi itu biasanya bonus dari alam. Misalnya orang yang meditasi, kemudian orang pengolah tenaga dalam dan sebagainya, seperti itu. Itu bisa memunculkan suatu semacam kodam, bukan energi murni ya, semacam kodam seperti itu, tapi berupa adalah energi. Dia bukan berbentuk makhluk, intinya seperti itu. Bukan berbentuk makhluk. Kemudian kodam malaikat itu yang berasal dari amalan, kemudian wirid, kemudian tirakat tertentu, seperti itu, yang beraliran agama lah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kodam jin ini itu semua kodam sebenarnya ya, semua kodam itu bisa mendiami suatu benda, bisa juga mengikuti seseorang, bisa juga dimasukkan ke tubuh seseorang. Nah, itu ciri khas kodam seperti itu. Misalnya salah satu contohnya adalah kodam jin ini biasanya mendiami suatu benda namanya mustika, kemudian pusaka, kemudian keris, dan lain sebagainya.
Nah, terus kemudian kalau yang sifat energi ini itu bisa diolah seseorang, bisa dibuat oleh seseorang, kemudian dimasukkan ke seperti tasbih, kemudian kalung, kemudian sapu tangan, seperti itu. Yang tujuannya adalah ketika orang yang membawa benda tersebut itu energi positifnya meningkat, kemudian bisa digunakan untuk segala hajat, kemudian seperti itu. Nah, terus kemudian kalau untuk yang malaikat, biar dari amalan-amalan tertentu, kemudian seperti yang kita ketahui lah bahwa amalan yang sering kita baca dan sebagainya, nanti Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu tersebut gitu. Bukan berarti pemahaman itu seberapa hebat manusia sih, paranormal, dukun atau kiai, ustadz dan sebagainya kok bisa menggerakkan malaikat. Bukan seseorang itu menggerakkan malaikat, itu bukan, tapi dengan amalan yang dibaca, istiqomah yang ditekuni, kemudian Allah mengirimkan bantuan lewat malaikat-malaikatnya. Nah, seperti itu. Terlepas daripada pro dan kontra masalah itu, wallahu alam, intinya kita menjelaskan saja. Nah, biasanya kalau kodam jin ini dia menggunakan perawatan, atau dia harus ngopeni, harus merawat dengan minyak, kemudian dengan bunga, kemudian dengan dupa dan lain sebagainya gitu. Karena dia adalah sebuah makhluk sama seperti halnya manusia, hanya berwujudnya gaib. Dia juga butuh makanan, dia juga butuh perawatan lah intinya, tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Yang kemudian imbal baliknya adalah jin ini akan membantu si orang yang diikuti itu, atau yang disinkronisasikan, kan seperti itu. Kemudian kalau untuk yang energi ini biasanya tanpa perawatan gitu, tanpa perawatan ya, tapi kadang-kadang sifatnya defensif ya, dalam arti tidak permanen gitu. Biasanya hanya berlaku untuk 40 hari, 3 bulan dan sebagainya. Meskipun ada untuk jangka waktu lama, biasanya juga dia ditambah dengan ritual-ritual tertentu lah, dalam arti ritual itu latihan atau penyimpanan, teknik untuk menyimpan energi lah gitu. Nah, kemudian kalau yang kodam amalan atau malaikat ini biasanya setelah diisi atau diberi kodam seperti ini dengan ijazah tertentu, dia ada amalan atau wirid tertentu yang akan dibaca macam-macam. Bisa ada yang setelah ba'da sholat, ada yang pagi sama sore, ada yang sehari sekali, ada yang seminggu sekali, macam-macam amalannya seperti itu. Ada juga yang dibarengi dengan puasa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Inilah beberapa ciri-ciri kodam yang kami jelaskan seperti itu. Nah, terus kemudian ada kodam yang memang dia mengikuti seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ada yang bawaan sejak lahir, bawaan lahir atau kemomong namanya gitu. Jadi kodam itu sudah mengikuti dia itu sejak kecil tanpa orang ini minta gitu loh. Nah, ada yang mungkin dari pemberian dari bapaknya, orang tuanya, ada yang dari kakeknya, seperti itu beda-beda. Intinya ada yang mengikuti dari lahir, ada yang memang dari alam. Dari alam itu misalnya seseorang itu karena pada usia tertentu, kemudian dia itu mempunyai sifat baik, dan kemudian sifat baik itu disukai oleh kodam gitu. Nah, kodam ini nanti akan otomatis mengikuti, jadi dia itu jatuh cinta ataupun suka karena kebaikannya gitu loh, karena menganggap bahwa amalannya atau kebaikannya dia menurut dia adalah unik dan disenangi oleh kodam. Nah, biasanya kodam itu akan datang sendirinya, akan membantu dengan sendirinya, seperti itu. Nah, jenis kodam 2 ini biasanya dia tanpa perawatan gitu, karena dia datang sendiri ikut dengan suka rela gitu. Itu seperti itu. Tapi karena ada kesukaan seperti ini, seperti itu, tetap dia harus punya ciri khas khusus ya, dalam arti ketika nanti kelebihan yang disenangi oleh si kodam ini untuk diikuti hilang, mungkin dia jadi jahat atau seperti apa, maka dia akan pergi secara sendirinya, seperti itu. Ada yang kodamnya itu dicari kodam itu. Nah, cari kodam itu apa? Adalah seseorang yang tidak diikuti kodam sejak lahir,
juga tidak diikuti oleh dari alam karena dia memiliki kelebihan atau apa, tapi dia memang sengaja mencari gitu. Jadi ada orang itu pengen punya pendamping atau teman gaib yang berupa kodam ini untuk membantu hajat hidupnya. Ada yang mungkin menjadi temannya supaya dia bisa berkomunikasi dan lain sebagainya lah, seperti itu. Nah, kodam yang jenis ini karena dicari itu biasanya dia ada perawatan, setidaknya ada ritual di awal untuk sinkronisasi lah itu. Karena pasti kodam ini memang sengaja dijodohkan gitu. Berarti di situ memang harus ada makcumlangnya gitu loh, harus ada perantaranya ya. Bisa dukun, bisa kiai, penyebutannya macam-macam lah, orang pintar lah gitu. Tapi setidaknya adalah orang yang pakar kodam, ahli kodam, memiliki ilmu kodam gitu, untuk menjodohkan antara seseorang yang ingin ilmu kodam, memiliki kodam, kemudian ingin dicarikan dengan kodam. Nah, seperti itu. Nah, dalam mencari kodam itu ada orang yang hanya diijazai, dikasih ritual amalan, terus kemudian nanti supaya ada kodam yang mendekat. Intinya bagaimana dia itu punya keunikan supaya disukai oleh kodam. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang itu yang langsung menginginkan. Jadi misalnya ada ingin kodam harimau, ada yang kodam kera, ada yang kodam leluhur, kodam apa. Jadi seseorang itu datang kepada orang pintar atau pakar kodam, pawang kodam itu tadi untuk mencarikan kodam ini, kodam ini, kodam ini, seperti itu. Nah, maka nanti akan dicarikan. Nah, kemudian ketika sudah ketemu, sudah dapat dicari, maka di sini harus ada semacam ritual untuk sinkronisasi antara si peminat kodam ini dengan kodam yang sudah didapatkan ini. Ketika sudah disinkronisasi, sudah diritual, ijab kabul lah ibaratnya seperti itu, akhirnya ya sudah, kodam akan mengikuti ini, seperti itu, mengikuti ini ya, mewujudkan segala keinginannya lah, apa sesuai dengan karakter kodamnya ya. Tapi si kodam ini juga meminta biasanya makanan lah itu, atau perawatan lah gitu. Satu, memang dia ada untuk ritual dari si dukun atau orang pintar atau kiai atau paranormal itu untuk menjodohkan antara kodam dengan si peminat. Kemudian dua, juga ada perawatan untuk bagaimana si kodam ini tetap langgeng ataupun tetap mau bersama dia gitu loh. Nah, seperti itu. Itu kalau yang kodam ini namanya biasanya disebutnya adalah kodam pendamping. Kodam jenisnya banyak sekali ya, ada kodam yang mengikuti diri sendiri. Jadi kalau secara Islam ada namanya jin khorin gitu. Jin khorin itu juga merupakan kodam yang mengikuti. Hanya karakternya jin khorin ini beda dengan kodam-kodam yang dimaksud ini tadi. Gitu. Kalau jin khorin itu memang sudah sejak lahir mengikuti terus itu. Mengikuti seseorang itu untuk bagaimana dia mengikuti si seseorang itu. Jadi tanpa dicari pun, maka setiap seseorang yang lahir itu akan diikuti oleh namanya jin khorin, atau gini bahasanya. Nah, jin khorin akan mendampingi. Jadi mulai bentuknya, kemudian kebiasaannya dan lain sebagainya itu akan sama dengan seseorang yang lahir ke dunia ini sampai dia dewasa. Makanya kalau biasanya terjadi pertanyaan atau perdebatan itu, misalnya ada orang meninggal. Nah, kalau secara pelajaran Islam itu kan ketika orang meninggal, ya maka ruhnya ini akan langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu. Nah, tetapi kenapa sebelum 7 hari, atau mungkin kadang misalnya ketika ada orang meninggal itu karena kecelakaan dan sebagainya gitu, di tempat dia kecelakaan muncul sosok sama persis seperti orang yang meninggal ini tadi, mulai dari bentuk rupanya, suaranya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut biasanya adalah jin khorin ini gitu. Jadi ini sifatnya tidak membantu, tidak apa ya, memang hanya mengikuti saja seperti itu, dan dia hanya membawa atau akan wujudnya sama muncul biasanya di keadaan tertentu seperti itu ketika orangnya
sudah meninggal. Nah, biasanya seperti itu. Jadi akan menjadi kayak semacam pengganti lah, tapi tidak ada hubungannya dengan manusia yang masih hidup kan gitu. Jadi beda dengan ini. Nah, kalau ini memang diharapkan untuk membantu kan seperti itu. Tapi kalau ini tidak itu. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, ini mumpung ingat itu. Ada pertanyaan juga. Nah, ketika kita memiliki kodam, kan akan mengikuti diri kita 24 jam nonstop. Ya, betul itu. Nah, terus ketika seseorang yang memiliki kodam itu kemudian berhubungan suami istri dan sebagainya seperti itu, apakah kodam ini juga akan ikut? Nah, ini kan pasti banyak yang gak kepikiran juga kan gitu. Apakah justru malah ikut dalam kegiatan atau mungkin aktivitas itu? Nah, ini kan pertanyaan besar gitu. Tidak gitu. Jadi kodam yang ada kita jelaskan semuanya ini tadi, ketika Anda melakukan sesuatu hal yang privasi seperti itu, dia tidak akan ikut sama sekali, tidak akan ikut sama sekali. Bahkan seperti jengkorin dan sebagainya pun dia akan pergi seperti itu. Ketika kehidupan normal lagi dia baru akan datang seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya bahwa jin, kemudian kodam yang energi dan lain sebagainya itu tetap dia akan sesuai dengan privasinya. Ini kan luar biasa kan seperti itu. Ini yang sangat jarang sekali dibahas orang. Nah, terus kemudian kadang seperti ini. Nah, seseorang yang memiliki keilmuan mungkin dari kodam, dari jimat, dari apa seperti itu kan kadang kemudian terus timbul sifat sombong. Itu simbol sifat sombong, takabur, pengen mencoba dan lain sebagainya itu. Nah, itu bisikan-bisikan apa? Ya, bukankah bisikan jin, kodam dan sebagainya? Nah, seperti itu kan gitu pertanyaannya. Nah, itu bukan dari kodamnya, itu adalah dari setan. Ketika seseorang itu memiliki kemampuan, itu kadang-kadang timbul ingin mencoba, kemudian dibisiki lagi, coba itu. Ketika sudah bisa, wah kamu sekarang sakti kan, berarti kamu bisa lawan ini, bisa nantang ini, nanti kamu jadi terkenal. Nah, sifatnya ini. Kenapa banyak paranormal atau orang pintar menyarankan dan mengarahkan ketika sebelum pengisian kodam, satu, bersihkan niat pengisian itu untuk apa, kemudian nanti sudah bisa, nanti akan seperti apa. Karena apa? Supaya seseorang yang tadinya belum memiliki apa-apa, dia bisa baik, bisa mengendalikan diri, tapi ketika dia punya kelebihan, tidak membawa dirinya ke sesuatu hal yang baik, tetapi malah menjadi sesuatu hal yang negatif. Jadi bukan kodamnya, tapi malah setannya ini tadi. Ada unsur di sini. Karena kalau kodam ketika disatukan dengan seseorang, apalagi sudah dengan ritual dan sebagainya, maka sifatnya dia hanya menurut. Itu. Kecuali ada lagi namanya kodam-kodam tingkat tinggi ya. Misalnya saya katakan nih, kodam pesugihan, kodam nyiblorong dan lain sebagainya lah, seperti itu. Artinya ada beberapa kodam itu yang dia itu memiliki perjanjian tingkat khusus. Jadi dia itu mau dan siap untuk membantu selama orang ini hidup. Seseorang misalnya, ketika dia masih hidup, mungkin masalah terkenal, masalah jabatan, masalah istri atau suaminya banyak, hartanya banyak, kaya raya melimpah, tapi dengan perjanjian ketika seseorang nanti ini sudah meninggal, maka ketika meninggal dia harus siap dan mau menjadi budaknya daripada si kodam ini. Loh, gawat dong. Iya gitu. Tapi apakah ada orang seperti itu? Banyak orang yang sudah terlunta-lunta, hutangnya banyak, kemudian bosan hidup miskin dan sebagainya, dengan jalan pintas dan sebagainya, banyak. Bahkan ketika diberitahu resikonya nanti bisa ke anak, bisa
apa menjadi sebuah pengabdi daripada jin dan sebagainya, mereka nggak peduli. Banyak nggak peduli, nggak masalah, saya resikonya mau-mau saja lah, kayak gitu loh. Nah, maka bersihkan niat itu tadi yang pertama seperti itu. Nah, artinya seperti itu. Nah, terus kemudian jelas sampai sini ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, terus kemudian apakah kodam-kodam ini, misalnya, apakah kodam-kodam ini kemudian nanti akan membantunya itu bisa sesuai dengan keinginan? Bisa juga ada pertanyaan, apakah ketika saya pengisian kodam atau memiliki kodam ini nanti bisa berkomunikasi, bisa melihat dan lain sebagainya. Satu, melihat wujud kodam ya. Dua, komunikasi. Bahkan tiga, menyentuh. Apakah bisa? Jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak. Itu seberapa besar ritual daripada sinkronisasi tersebut. Biasanya nanti kendalanya atau pembahasannya nanti di masalah tentang ubur hampe dan lain sebagainya seperti itu. Karena apa? Untuk kok seseorang bisa melihat, berkomunikasi, bahkan menyentuh, itu harus dengan kodam yang tingkat tinggi dan ritual yang tingkat tinggi gitu. Ada juga kodam yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa disentuh, tapi tetap dia aktif membantu. Tetap membantu dia. Jadi ada yang model pengisian kodam, pokoknya sementing dia baca mantra atau menyebut kodam untuk minta bantuan, dia akan datang tanpa dia bisa melihat, berkomunikasi, dan menyentuh. Tapi ada juga yang bisa sampai melihat, berkomunikasi, dan menyentuh. Seperti halnya adalah kodam Seksujubus itu. Kodam Seksujubus ini seringkali banyak cerita orang yang memiliki kodam Seksujubus adalah bukan hanya bisa dilihat, berkomunikasi, tapi juga bisa disentuh, dalam arti bisa diajak berhubungan badan. Nah, seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, seperti itu. Tergantung Anda nanti disesuaikan dengan kesepakatan si pakar kodam atau ahli kodam yang Anda minta tolong untuk pengisian kodam itu. Nah, entah dari penjelasan ini apakah Anda akan menjadikan sebuah informasi saja untuk mengenal apa itu kodam dan sebagainya, apakah Anda akan menjadikan rekomendasi kodam apakah nanti yang akan saya ambil, seperti itu. Tapi hanya beberapa gambaran ini tadi saya kira nanti bisa menjadikan pertimbangan atau pemahaman Anda seperti itu seputar jin, seputar kodam-kodam sesuai dengan yang saya tuliskan tadi. Ada jin, kemudian kodam energi, ada kodam malaikat dan sebagainya, seperti itu. Akan yang model seperti apa dan akan bagaimana, seperti itu. Jadi intinya banyak juga yang ketika seseorang itu sudah pengisian kodam tapi merasa tidak merasakan apakah kodamnya itu sudah masuk, apakah kodamnya itu sudah terisikan. Nah, seperti itu. Nah, tergantung Anda ambil programnya yang seperti apa, ritualnya, sinkronisasinya dengan pakar kodam itu seperti apa. Itu apakah sampai yang power tinggi, apakah yang biasa saja, artinya menyesuaikan seperti itu. Nah, ada juga yang bertanya, saya ingin memiliki kodam atau pengisian kodam, tapi saya bingung kodam apa yang cocok dan bagus buat saya. Itu kodam yang cocok dan bagus buat saya itu apa? Satu, ya harus ada biodata. Ada biodata. Nah, ketika Anda berkonsultasi biodata Anda terus kemudian harus ada hajatnya. Maksudnya Anda itu pengisian kodam itu mau hajatnya untuk apa? Apakah untuk pengasihan atau pengelarisan atau pagar badan atau apa? Maka si pakar kodam itu nanti, pawang kodam itu nanti akan membantu untuk mengarahkan, oh bagusnya kodam ini, kodam ini, kodam ini gitu. Tapi ada juga seseorang itu yang sudah mungkin membaca dari keterangan
di internet atau mungkin berkonsultasi dengan ahli atau siapa saja, kemudian dia sudah meminta langsung tanpa harus berkonsultasi. Misalnya, Mbak, saya minta diisikan kodam Panglima Harimau Siliwangi, itu ada yang meminta kodam Prabu Jayabaya atau kodam Syekh siapa atau siapa, atau minta kodam leluhur lah, ya langsung ada langsung seperti itu gitu. Jadi mereka artinya sudah memiliki referensi kodam apa yang akan saya minta gitu. Ada juga yang sifatnya dia pengen kodam tapi dia belum tahu kodam apa yang cocok. Nah, silahkan nanti berkonsultasi. Nah, kemudian yang pasti setiap metode-metode untuk pengisian kodam, memiliki kodam itu sifatnya beda-beda. Ada yang Anda itu mencari sendiri dengan meminta amalan rekomendasi ijazah dari seseorang, guru. Ada juga Anda yang ke tempat orang pintar atau guru itu minta untuk diisikan saja gitu, artinya secara instan saja. Nah, ada beberapa seperti itu. Ada yang sekali ritual jadi sudah tanpa perawatan seumur hidup. Ada yang ketika sudah ritual sekali dia ada perawatan keterusan. Dalam arti ada setiap hari, ada 3 hari sekali, ada seminggu, ada 1 bulan, tergantung daripada kodam yang diisikan dan informasi daripada si pakar kodam tersebut gitu. Namun saran saya gitu, kalau Anda memang berminat untuk mendalami tentang keilmuan kodam, atau Anda sendiri ingin banyak jauh mengenal tentang dunia kodam dan keilmuan kodam, maka Anda tidak hanya mendapatkan kodamnya saja atau pengisian kodamnya saja, tapi Anda sebaiknya juga mempelajari apa yang dinamakan dengan ilmu kodam. Itu saran saya seperti itu. Karena apa? Ketika Anda memiliki ilmu kodam, maka Anda akan bisa mengenal, merasakan, mungkin bahkan melihat kodam-kodam apa yang ada di alam ini. Kemudian ketika Anda merasa diikuti kodam atau pengisian kodam, Anda pun akan bisa mengarahkan akan seperti apa kodam yang mengikuti saya seperti itu. Artinya bahwa Anda itu ketika Anda itu sudah punya mobil, setidaknya Anda punya panduan mengoperasikan mobil seperti apa. Nah, sehingga dalam kedepannya dalam penggunaan kodam Anda tidak akan bingung seperti itu. Ataupun Anda mungkin memang akan terjun menjadi seorang praktisi spiritual, maka Anda kan harus punya namanya ilmu kodam supaya Anda bisa mengenal kodam jin seperti apa, energi seperti apa, malaikat seperti apa. Nah, terus kemudian Anda juga akan bisa merasakan, bahkan Anda akan bisa menjadi pakar kodam untuk membantu banyak orang gitu. Karena ada juga beberapa kodam yang tidak bermanfaat. Misalnya adalah kodam yang mendiami suatu tempat gitu, rumah atau apa seperti itu, yang rumah ataupun tempat itu dihuni oleh seseorang atau seorang keluarga dan sebagainya, kemudian kodam itu mengganggu. Nah, berarti artinya bahwa kodam-kodam itu juga tidak bermanfaat dan justru malah mengganggu. Nah, itulah kegunaan daripada ilmu kodam itu, untuk mengkondisikan kodam-kodam yang tidak bermanfaat supaya tidak mengganggu orang-orang yang memang dia tidak berkepentingan, orang yang takut dan lain sebagainya, seperti itu. Artinya bahwa segala sesuatu halnya itu Anda harus memahami kuncinya gitu, kalau ingin gamblang semuanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ya silahkan saja kalau memang hanya sebagai pengguna dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan pemaparan kodam, ilmu kodam yang kita bahas pada video hari ini itu bisa bermanfaat. Sekali lagi, kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas di bagian mana atau ada yang ingin dibahas seputar kodam, bisa komen di video ini, di bawah video silahkan berkomentar, nanti akan kita tanggapi dengan video dan lain sebagainya, seperti itu, supaya channel YouTube video kita nantinya berkembang dengan bagus dan kemudian semangat untuk membahas banyak sekali bahasan. Jangan lupa silahkan like dan subscribe dan share juga, supaya semakin rame
Dan ketika nanti ada uploadan video terbaru, pastikan bahwa Anda adalah orang yang pertama mendapatkan pemberitahuan bahwa ada updatean video terbaru. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.